tabel periodik disusun dalam baris-baris untuk menggambarkan keberulangan tren atau periodik. Periodik ketiga terdiri dari unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Jadi di sini akan kita bahas ya. Yang pertama itu natrium. Jadi natrium itu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Na dan nomor atom 11. Yang kedua itu magnesium. Jadi magnesium itu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Jadi simbol Mg itu artinya magnesium, yang artinya sebuah logam alkali tanah dengan bilangan oksidasi. Selanjutnya aluminium. Jadi aluminium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Al dan nomor atom 13. Selanjutnya silikon. Jadi silikon itu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si dan nomor atom 14. Selanjutnya fosforus. Jadi fosforus itu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang P dan nomor atom 15. Selanjutnya belerang. Jadi belerang itu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Belerang adalah non-logam multivalen dan melimpah. Selanjutnya klor. Jadi klor itu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ci. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Jadi konfigurasi elektron itu terbagi-bagi. Yang pertama itu ya di sini kita langsung saya masuk ke dalam contohnya, itu konfigurasi elektron berdasarkan kulit pada periode ketiga. Pada periode ketiga pada tabel periodik unsur. Jadi di sini pada periode ketiga itu ada Na itu sama dengan natrium, Mg magnesium, Al aluminium, Si silikon, P sama dengan fosfor, S sama dengan belerang, Cl itu sama dengan klor, Ar sama dengan argon. Jadi langsung aja kita masukkan berdasarkan kulit. Na yaitu pada kulit pertama dia ada 2. Pada kulit kedua itu karena N tadi kan rumusnya 2N kuadrat. Berarti N sama dengan 2 kuadrat, 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4 sama dengan 8. Dan ini satu, ini yang disebut dengan elektron valensi. Ini disebut dengan elektron valensi. Elektron valensi. Elektron valensi artinya itu adalah elektron terluar, dia terletak paling luar. Dan elektron valensi Ev, kita buat saja dengan Ev maksimal sama dengan 8. Jadi maksimal elektron valensi itu sama dengan 8. Kita masuk saja. Jadi dan elektron valensi ini menggambarkan dengan itu dia terletak pada golongan berapa. Misalnya 281. Berarti natrium ini berada pada golongan pertama karena di sini elektron valensi 1. Begitu juga dengan magnesium yaitu 282. Pada kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga itu 2. Jadi ini elektron valensinya dan terletak pada golongan kedua. Begitu juga seterusnya dengan aluminium, silikon bisa 13, 2, 8, 3, 14, 2, 8, 4, 2 tambah 8, 10 tambah 4, 14. 15 fosfor 15, 2 tambah 8 tambah 5, 16, 2 tambah 8 tambah 6. Dia itu pada sesuai dengan kulit-kulitnya. Yang klor 17, 2 tambah 8 tambah 7. Yang kulit pertama 2, kulit kedua 8, yang ketiga 7. Dan ini argon. Argon ini logam mulia, sempurna. Dia itu elektron valensinya sudah berada pada 8, sudah seimbang. Dan di sini 2, 8, 8. Jadi elektron valensinya itu 8. Jadi kesimpulan di sini Na itu natrium berada pada golongan pertama, magnesium berada pada golongan kedua, aluminium berada pada golongan ketiga, silikon berada pada golongan keempat, fosfor berada pada golongan kelima, dan belerang pada golongan keenam, klor berada pada golongan ketujuh, argon berada pada golongan ke-8. Begitu sekian. Jadi elektron valensi ini maksimal sama dengan 8. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi elektron itu, atom itu ternyata memiliki subkulit lagi, yaitu disebut dengan subatom. Jadi ini dia ada KLMNO,
itu kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pada kulit pertama itu ada subkulitnya yang dinamakan S. Pada kulit kedua itu dinamakan dengan subkulitnya SP, dan kulit ketiga SP, dan kulit keempat SDP, dan kulit kelima SPDF. Dan muatan pada S itu, muatan elektron pada S maksimumnya adalah elektron adalah sama dengan 2, pada P itu sama dengan 6, pada D sama dengan 10, pada F sama dengan 14. 3. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke contoh, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi yang pertama itu kita kan mengkonfigurasikan elektron pada periode ketiga. Periode ketiga tadi apa? Natrium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Jadi kita masuk tadi kan S, SP, SS. Jadi kita pertama kita buat dulu S, SP, S. Jadi kita buat 1S, 2 S ketiga, dan P pertama. Jadi tadi kita kan sudah tahu muatan pada 1S sama dengan 2, muatan pada P sama dengan 6, muatan pada F sama dengan, muatan pada D sama dengan 10, muatan pada F sama dengan 14. Tadi kan ini sudah kita tahu muatan maksimumnya kan. Jadi pada S itu kita kan tadi ada 11, berarti 2 tambah 6 sama dengan 10 tambah 1, 11. Jadi di sini kita mengetahui bahwa elektron valensi pada golongan itu elektron valensi itu menandakan bahwa itu adalah golongannya berapa. Dan pada kulit itu menandakan pada periode. Jadi elektron valensinya itu elektron keluarnya ini dia 1. Jadi dia sudah bisa kita pastikan dia berada pada golongan pertama. Dan untuk menentukan periodenya itu berdasarkan kulit, yaitu kita lihat mana yang paling besar. Di sini kan ada 1, 2, 1, ada 3. Yang terbesar kan 3. Berarti dia sudah pasti terletak pada periode ketiga. Jadi dia natrium ini berada pada golongan pertama dan periode ketiga. Begitu juga seterusnya pada magnesium 1S, 2S, sini 1P, 3S. Tadi muatan pertama ini kan 12, berarti 2 tambah 2S muatannya kan S itu pun muatannya 2. P itu muatannya 6, 10, 10, S-nya berarti sisa 2. Berarti pada magnesium ini elektron valensinya di sini berapa? Elektron valensinya 2, berarti dia pada golongan kedua. Dan kulitnya pada yang terbesar adalah 3, berarti dia terletak pada periode ketiga. Begitu juga terjadi pada seterusnya. Pada aluminium S-nya 2, P-nya 6, 6 tambah 6, 2, 10, tambah 2, 12, tambah 1, 13. Berarti dia elektron valensinya 1, berarti pada golongan pertama dan pada kulit ketiga. 2S, 1P, 3S, 2P. Kita muatannya kan 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 1, 13. Dia untuk menentukan elektron valensinya untuk mengetahui golongannya itu yang ini kan berada pada M. Pada kulit ketiga. Berarti elektron valensinya ini sama ini. Nah, betul kan? Jadi 2 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti elektron valensinya itu sama dengan 3 dan dia berada pada golongan ketiga. Golongan ketiga. Begitu juga pada silikon. Ini dia elektron valensinya itu pada M, yaitu 3S dan 2P, yaitu bermuatan 2 tambah 2, dan 2P yaitu bermuatan 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti pada golongan keempat Si. Begitu juga pada fosfor, dia 3S, 2P, dia 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi dia berada pada golongan kelima. Dan begitu juga pada belerang. Dia 3S sama 2P, dia ada 2 tambah 4 muatannya, berarti elektron valensinya 2 tambah 4, 6. Berarti pada golongan ke-6. Dan begitu juga terusnya pada klor dan argon, yaitu ini elektron valensinya 2 sama 5, 7. Berarti dia pada golongan ke-7. Dan pada periode ketiga, karena ini kulit yang terbesar hari kan 1, 2, 1, 3, 2. Yang terbesar kan ini 3, berarti pada periode ketiga. Begitu juga seterusnya pada argon, itu 2 sama dengan ke-8. Ya, seperti itu. Pertama itu ada natrium, jadi singkat biasanya itu Na. Jadi, natrium ini sering ditemukan di dalam kerak bumi dan terdapat di banyak mineral seperti feldspar, sodalite, dan halide, atau disebut dengan garam batu dan NaCl. Yang kedua itu ada magnesium, biasa disingkat itu dengan Mg. Tidak ada ditemukan di alam dalam unsur bebas, tapi dalam senyawa. Maksudnya itu ia tidak dapat muncul sendiri.
tapi dapat muncul dalam jumlah yang banyak dalam bentuk magnesit, dolomit, dan mineral-mineral lainnya. Magnesium juga terdapat di laut sekitar 3,7% dan sayuran bayam. Yang ketiga itu ada aluminium, biasa itu disingkat dengan Al, yaitu terdapat dalam mineral aluminosilikat yang ditemukan berasal dari batuan kulit bumi. Yang keempat itu ada silikon, yaitu merupakan elemen terbanyak di dalam semesta dari segi masanya, tetapi sangat jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam. Silikon itu paling banyak didistribusikan itu pada debu, pasir, dan planetoid. Selanjutnya nomor 5 ada fosfor. Ditemukan di bumi, di dalam air, tanah, dan sedimen. Akan tetapi fosfor tidak dapat ditemukan di udara, dikarenakan fosfor biasanya cair pada suhu dan tekanan normal. Yang keenam ada sulfur. Sulfur dapat ditemukan di gunung berapi, misalnya di Gunung Dieng, Gunung Tengger, dan Bromo. Jadi sulfur ini ditemukannya di gunung-gunung yang berapi, yang masih aktif. Yang ketujuh itu ada klorin. Klorin ini hanya ditemukan di dalam keadaan bersenyawa, terutama dengan natrium sebagai garam, NaCl, karnalid, dan sulfit. Yang 8 itu ada argon. Argon ini adalah gas mulia. Ditemukan di udara dalam kadar 0,93% dalam udara kering atau bebas uap air. Maulana Sembiring. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisis unsur periode 3. Kita tahu di unsur periode 3 itu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Oke, yang pertama kita bahas itu sifat fasenya. Natrium sampai klorin itu sampai sulfur itu bersifat padat, dan klorin dan argon itu bersifat gas. Oke, itu kita bahas dulu sifat fasenya. Lalu langsung ke jari-jarinya saja. Jari-jari kita lihat dari sini itu natrium sampai argon itu nilainya semakin kecil. Kita bisa lihat semakin kecil. Oke, mengapa dengan demikian? Karena nomor atom atau inti atom itu jika semakin besar, maka tarikan jari-jari atomnya juga semakin kecil. Oke. Jadi kalau karena suatu inti itu semakin besar, maka otomatis jari-jarinya juga semakin kecil gitu. Oke. Selanjutnya energi ionisasi. Kita tahu energi ionisasi itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron. Kita bisa lihat di sini dari natrium sampai argon itu nilainya juga semakin besar. Artinya mengapa demikian? Karena kembali lagi ke inti atomnya. Jika inti atomnya itu atau nomor atomnya itu semakin besar, maka energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron juga semakin besar. Gitu. Oke, selanjutnya ke elektron negatifan. Oke, kita lihat di sini natrium sampai klorin itu semakin besar, dan untuk argonnya sendiri itu bersifat stabil. Oke. Untuk mengapa demikian? Dia kembali juga seperti dia sama seperti energi ionisasi. Dia jika semakin besar suatu inti atomnya, dia juga semakin besar nilai keelektronegatifan-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Sifat kimia unsur periode ketiga dapat dipelajari dengan menggunakan sifat atomik dan konfigurasi elektronnya. Yang pertama ada kereaktifan. Kereaktifan untuk unsur periode ketiga dapat diperlihatkan dari mudah tidaknya unsur-unsur melepas atau menyerap elektronnya. Dapat dipahami dari kecenderungan nilai energi ionisasi dan afinitas elektronnya. Kecuali air dapat memiliki konfigurasi elektron gas mulia dengan cara melepaskan atau menyerap elektron dari atom lain. Nilai energi ionisasi itu bertambah dari kiri ke kanan, yang berarti lebih mudah bagi unsur-unsur di sebelah kiri untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan afinitas elektron itu semakin negatif dari kiri ke kanan, yang berarti semakin mudah unsur-unsur non-logamnya di sebelah kanan untuk menarik elektron. Dari sini dapat disimpulkan kereaktifan unsur-unsur periode ketiga
Dari Na ke Cl, yaitu logam semakin reaktif, sedangkan non-logam tidak semakin reaktif. Selanjutnya itu ada sifat pereduksi dan sifat pengoksidasi. Sifat pereduksi semakin bertumbuh, sedangkan sifat pengoksidasi unsur-unsur periode ketiga ini dapat Anda lihat dari harga potensial reduksinya. Selanjutnya itu ada sifat logam dan non-logam. Unsur-unsur periode ketiga seperti Na, Mg, dan Al itu merupakan unsur logam. Sedangkan unsur-unsur P, S, dan Cl itu merupakan unsur non-logam. Adapun Si merupakan unsur yang memiliki sifat peralihan antara unsur logam dan non-logam sehingga disebut unsur metaloid atau semilogam. Argon atau Ar termasuk golongan gas mulia yang bersifat insert atau sulit bereaksi, jadi sehingga tidak dibahas dengan lebih lanjut di bab ini. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kegunaan unsur periode ketiga, yaitu yang pertama natrium atau Na, di mana kegunaannya yaitu dipakai dalam pembuatan ester, NaCl digunakan oleh hampir seluruh makhluk hidup, Na benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Lalu yang kedua magnesium atau Mg, di mana kegunaannya digunakan dalam proses produksi logam, kaca dan semen. Untuk membuat konstruksi pesawat, logamnya disebut magnulum, pemisah sulfur dari besi dan baja. Lalu yang ketiga aluminium atau Al, banyak digunakan dalam industri pesawat. Untuk membuat konstruksi bangunan digunakan dalam berbagai macam alloy. Lalu yang keempat silikon atau es, dipakai dalam pembuatan kaca, terutama dipakai dalam pembuatan semikonduktor. Digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Baru yang kelima fosforus atau P, untuk membuat asam fosfor. Untuk membuat dinding dan kepala korek api, senyawa fosfor digunakan untuk produksi gelas pada lampu natrium. Baru keenam sulfur atau es, dipakai sebagai bahan dasar asam sulfat. Digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk. Baru yang ketujuh klorin atau Cl, digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Digunakan untuk membunuh bakteri pada air minum. Dipakai dalam berbagai macam industri. Baru yang terakhir yang ke-8 argon atau Ar,